Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tusruk. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya. Hari ini sudah masuk ke hari atau bulan maintenance sepeda listrik. Jadi saya berpikir sekalian memberi tutorial atau apalah namanya ya, setidaknya bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencoba merawat atau menservis ya sepeda listrik. Oke, kita mulai saja teman-teman. Pertama kita buka dulu ini. Ada baut ya, 4 ya, nanti saya kasih lihat. Yang dibuka 2. Nah, yang itu bro, yang ini susah dipotong kepanjangan bro. Ini ya, sama itu 2. Ke depan kayaknya saya butuh mic wireless ya. Mudah-mudahan ada rezeki biar lebih fleksibel. Jadi bro, apapun itu, mau sepeda, mobil, motor, harus dirawat bro, biar performanya terus dalam kondisi prima. Oke, kita dekatkan dulu. Mungkin saya ambil dari sini ya. Lalu kita setting dulu, mudah-mudahan tidak terjatuh ini. Oke. Simpan mic-nya di sini. Jadi maintain ini saya rutin ya, mungkin 6 bulan sekali. Karena yang paling utama itu aki sama perkabelan wiring. Itu yang utama dari kendaraan listrik. Oke, biar tidak kelamaan, kita skip dulu bagian ini. Jadi ini semuanya kita buka dulu bro. Biasakan jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Untuk caranya mudah ya teman-teman. Jadi kita geser dulu yang ini, satu keluar. Seperti ini. Nanti kita rencana di
dioper dari yang sini pojok ini menjadi ke bagian sini atau sini, di rolling. Oke bro, ini bagian terakhir. Oh ya, biasakan pergunakan obeng yang bagus ya. Seperti ini dia ujungnya baja. Pokoknya yang bagus aja. Biar tidak slack. Nah, biasanya bro, teman-teman, saya per 6 bulan sekali merawat, kemudian menambah aki sur atau air aki ya, yang merah itu aki sur seperti ini. Sebentar. Ini teman-teman ya. Jadi ini itu air aki kering. Tapi sebenarnya yang namanya aki kering itu di dalamnya itu ada ini, biar lebih jos. Sorry sebentar ya. Kamu bisa. Oke, jadi dia itu sebenarnya ada airnya, meskipun sebenarnya tertera aki kering. Ini adalah aki sur yang berbotol tutup merah. Sebentar, biar tidak banyak wadah, saya satukan. Hati-hati teman-teman ya, ini gatal kalau kena tangan. Harus mainnya rapi, main rapi. Oke, nggak usah banyak-banyak. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Biasanya saya kasih kurang lebih penambahan air akinya itu, aki surnya sekitar 2-5 cm. Ini kan kelihatan kan, 2-5 cm. Iya,
sekarang lubang keempat sama, kasih juga 5 cm ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan aki kering gelembung itu air akinya habis, bro. Air akinya habis, terus dipaksa dicas, pada akhirnya jadi gelembung ininya, permukaannya. Ketika udah itu ya otomatis udah nggak kepake, udah ngedrop. Oke, di sini saya kasih contohnya satu aki dan 3 akinya lagi kurang lebih sama ya. Jadi bagian ini kita skip. Nanti lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, teman-teman, sambil kita buka, sambil kita eksekusi yang ini ya. Sebentar. Awas, hati-hati kebalik, bro, atau teman-teman, karena kalau kebalik fatal ya. Oke, nah sesudah dikasih air aki atau aki sur, kita balancing ya. Jadi kalau di Lipo 4 itu ada yang namanya balancing ya. Ini juga aki kering kita sifatnya sekarang lagi balancing. Kita cas satu persatu, tujuannya apa? Jadi ini kan totalnya 46 berapa ya, 46 pol gitu, 12 pol masing-masing 12 ampere dikali 4 ya kurang lebih 46 pol ya. Nah jadi kalau misalnya dalam satu baterainya itu ada yang kurang dari 12 pol, itu otomatis kinerja BLDC nya itu tidak akan maksimal, power yang dikeluarkan tidak akan maksimal. Jadi tujuan dari balancing ini untuk menyamaratakan tegangan atau arus ya. Oke, ini saya menggunakan charger IMAX B6, kurang lebih dulu sekitar 450 atau 500 ribu ya. Saya cas sekarang menggunakan 6 ampere. Oke, kita diamkan. Kemudian kita lanjut ke sini lagi, bro. Kita lanjut lagi ke sini yang belum diisi air aki sur. Jadi yang namanya barang itu harus dilawat ya, bro ya. Harus dirawat, biar apa? Biar enak dipakainya dan awet. Ya, yang namanya barang itu, bro, kalau nggak dirawat, mau umur berapapun, mau barang baru juga tetap bakal rusak ya. Oke, kita tambah air ya. Sama seperti yang tadi, kita kasih 5 aja, 5 cm, bukan 5 cm, 5 mili ya, salah, 5 mili, 5 mili. Kang, kenapa pakai kacamata? Silau men, biar agak sedikit gaya juga. Maksud
masuk YouTube cenah. Oke, lanjut bro. Kelihatan ya, saya cek dulu. Yang ini kan ya, oke kelihatan ya. Oke, kita skip dulu biar nggak kepanjangan. Oke bro, ini yang terakhir udah ya. Sekalian kita bersih-bersih dulu bro, atau teman-teman, kita bersihin mumpung kondisi lagi dibuka. Ini lumayan ya. Jika kalian ada yang bertanya, Kang, emang tahu dari mana? Dari praktek. Dari searching, senior-senior banyak ya yang berbagi juga. Kemudian dari searching, terus dari praktek ke sepeda sendiri. Ini sesudah itu sekalian bro, ini ya kita bersihin juga. Mumpung lagi dibuka, karena ini lama lagi bro, dibukanya lagi pasti lama lagi ya. Ini juga nggak ada masalah ya, tapi udah masuk ke jadwal maintain. Paling lama kalau sepeda dipakai tiap hari ya kurang lebih 6 bulan sekali lah. Oke, kemudian kita lanjut sambil nunggu itu yang lagi dicas. Kita lanjut ke bagian ini bro, ke controller. Kita cek-cek kabelnya, barangkali ada yang longgar. Sudah itu kita bersihkan juga pakai kompresor. Untuk cara bukanya mungkin saya harus angkat dulu dari tripodnya. Nah di sini itu mana ya? Nah itu ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, yang ini itu baut dibuka biar supaya ininya kelepas. Oke, kita buka dulu. Oke teman-teman, ini bautnya udah dibuka ya. Kita sekarang kelihatan ya, kita sekarang buka joknya untuk melihat posisi inverter atau controllernya. Nah sudah gitu kita geser seperti ini. Sini kan ada ya, jadi geser ke depan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk lebih amannya saya pribadi menutup dengan plastik. Jadi ini sebenarnya udah aman buat hujan-hujanan.
konverter, nyalain kompresor. Kita bersih-bersih. Ini kalau udah seperti ini kondisi udah aman ya. Kalau udah seperti ini kondisi aman ya. Ini masih pada kuat. Sekalian kita cek soket-soket, siapa tahu ada yang longgar. Usahakan biasakan satu persatu ya. Ini kondisi udah aman banget karena kondisinya baterai sedang terlepas. Oke, biasakan sampai bunyi klik. Ini sih sebenarnya nggak ada yang longgar, cuman memastikan aja gitu. Memastikan sekalian dicek lah. Siapa tahu ada yang karat. Karena karat itu ya sekiranya mengganggu arus. Jadi induksinya itu terhambat. Ini hampir tiap hari ya teman-teman. Sepeda ini tiap hari dipakai kecuali hari sekarang itu berarti Sabtu Minggu ya libur. Atau dari Jumat Sabtu gitu. Oke teman-teman, bentar kita cut dulu. Oke bro, lanjut. Jadi kalau kita rawat itu jadi pakainya juga enak. Jadi istilah kata itu kalau misalnya kita mogok atau terjadi sesuatu, ya itu memang udah maksimalnya kita gitu. Udah di luar di luar nurul. Udah di luar apa istilahnya? Kendali kita lah. Kita istilahnya udah memaksimalkan segala sesuatu. Ternyata ada sesuatu yang kejadiannya mogok. Memang kalau udah gitu ya istilahnya apa ya? Ya udah waktunya ganti.
gitu sih. Oke bro, sambil dilihat di bawah, sambil kita lihat di bawah. Nah ini ya, kita sekalian juga bersihin. Di sini ada kan kelihatan. Oke, karena ini susah, gimana ya? Oke, bagian itu mungkin di sini kali ya. Susah. Kita skip yang bagian itu bro. Ya, atau setidaknya beginilah ya, kita perwakilan bro. Keras bro. Ini kebuka ya. Ini posisinya seperti ini ya. Kita pasang kembali. Sisa tinggal satu lagi. Hati-hati bro dengan posisi klipnya ya. Misal seperti ini kan tadi nggak kelihatan ya. Ini tadi nggak kelihatan kondisinya. Jadi kita harus pastikan dulu posisi ininya. Jadi otomatis kita nariknya itu harus sambil dipijit, jangan sampai lupa. Kalau lupa posisinya nggak ditarik dulu, nggak dipijit dulu, bisa patah bro. Oke. Oke bro, lanjut. Jadi posisinya seperti ini bro ya. Ini sudah di cas satu persatu, karena kalau diperlihatkan takutnya durasinya terlalu panjang bro. Yang pertama itu positifnya dulu ya, nanti kita seri. Kabel negatif ini langsung dari dalam, yang negatif ini. Dari konverter ya, jalur-jalur dalam pokoknya. Ini berarti total 48 ya, bukan 46, saya salah. 48 volt. S, jadi 4 aki atau baterai di seri. Sebentar kita lihat dulu posisinya. Nanti dia ke sini. Oke, karena ini bakal masuk ke dalam, kehimpit sama body.
agak sedikit susah bro. Iya, masuk. Jadi ini harus dibuka ya, atau minimal dibikin longgar. Hati-hati bro, kabel-kabel jangan sampai ke jepit sama bodi. Kucing. Ini di mix ya, udah posisinya udah di silang, dirotasi. Ribet. Sengaja jadi baut-baut saya masukin dulu itu biar tidak ketendang-tendang, lupa, hilang gitu bro. Dia masuk ke dalam. Yo, cukup ya, jangan terlalu keras juga. Jadi seri itu gitu ya, negatif ketemu positif, sebaliknya positif ketemu negatif. Jadi di seri, ditambah-tambah. Shh, kucing. Shh, shh, shh. Dar posisinya bro, harus enak. Ini kabel positif ya, ketemu negatif. Kalau pas pemasangan seperti ini memang harus jeli bro, jangan sambil melamun, bisa-bisa konslet. Yang harus diingat, negatif ketemu positif seperti itu terus.
Oke, bagian ini kita skip dulu bro, biar nggak kepanjangan. Oke bro, jadi ini sudah terpasang semua ya. Sebentar saya kencangin. Jadi urutannya seperti ini bro, tuh teman-teman. Jadi yang di pojok sana itu positif ya, yang di dalam situ positif, terus ini negatif. Positifnya ini dia masuk ke negatif ini, aki kedua. Terus yang negatif ini dia negatif dari dalam body ini, dari bagian konverter di dalam sini. Jadi 4S ya, 4S atau 4 seri baterai, positif negatif seperti itu. Sesudah ini kita masukin lagi. Yo. Kalau begini kan enak teman-teman. Jadi makainya pun jadi percaya gitu, pede, karena setidaknya udah diservis, udah dirawat. Biasakan baut-baut ya, jangan sampai tertukar ukurannya. Oke, ini udah kita pastikan. Udah pada masuk. Kemudian kita tutup. Oke, kita pastikan lagi, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kemudian yang ini bro, set. Alah, ya jangan terlalu kencang. Jadi saya pribadi suka ya pakai ini. Sebentar saya kasih lihat, menggunakan ini keset, jadi otomatis tidak luka-luka. Ini bukan apa-apa ya, itu oil atau pelumas buat baut-baut yang mulai karatan, karena biasa kena hujan nggak langsung kena lap. Oke teman-teman, ini udah ya, kita sekarang menuju ke sini. Saya bukan bengkel teman-teman ya, saya suka mengisi waktu senggang dengan seperti ini. Sudah itu saya sengaja memang investasi ya, dari mulai kunci-kunci sampai hal-hal, kalau kata Sigit Einstein, hal-hal tek-tek bengek seperti ini saya sengaja beli. Ya tujuannya buat seperti ini.
ketika kita servis, jadi kita nggak ribet nyari-nyari barang gitu. Ini udah baterai ya, baterai yang di sana udah. Sekarang menuju ke sini. Ini bagian controller, semua aman ya, controllernya aman, sudah saya recheck. Ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Klek. Semua udah kita cek dulu. Ini udah saya kalibrasi ya. Jadi kalau di toko itu bohong bro, bisa lari sampai 40 kilo atau 45 km per jam. Kalau dikalibrasi dengan GPS paling ya mentok-mentok 30 lah. 30 juga udah bagus sendiri itu kondisi. Ini oke ya, semua udah oke. Soal kotor itu nanti kita pisah, nggak saya kontenkan. Bersih-bersihnya normal-normal aja. Bersih-bersih normal-normal aja. Ini yang jelas jangan disiram. Kalau siram tipis-tipis aja. Sorry bentar. Kalau disiramnya itu tipis-tipis saja. Cuman ini pakai selang, selangnya pun mengarahnya jangan dari bawah, jangan dari bawah ke atas. Karena kalau dari bawah ke atas, meskipun kita sudah menggunakan plastik ya, takutnya dia merembes kena ke bagian controller. Jadi alangkah lebih baiknya posisi selangnya dari sini, dari menukik dari atas ke bawah. Udah gitu posisinya jangan dibikin terlalu kencang. Selang airnya bersih-bersih normal seperti biasa. Bila perlu hal-hal sepele seperti ini yang masih pakai rantai. Kebetulan saya di sini udah nggak pakai rantai ya. Rantai yang dari sini saya cabut karena nggak dipakai juga. Pedalinya udah dibuka ya, sudah dibersihkan. Bisa menggunakan pelumas apa aja lah, bisa pakai Pilma, bisa pakai oil ya, oli. Jadi jangan norak ya bro ya. Karena kenapa sih Kang kok Pilma gitu dipakai, Bimoli dipakai? Ya sifatnya kan sama-sama pelumas. Coba deh kalian lihat, ada mobil yang sudah diprediksi ya, udah kena oil lumpur, oli yang menumpuk itu yang harusnya turun mesin, dia harusnya kena sekitar 3 jutaan. Terus ada seseorang yang analisis tentang minyak goreng Pilma atau Bimoli, dia masukkan minyak goreng itu buat flashing ya, buat flashing sampai dalaman lumpurnya itu rontok, pada akhirnya tidak sampai jadi turun mesin seperti itu bro gitu. Saya pun sama lah ya kayak kalian, tidak seenaknya menggunakan sesuatu, pasti dengan adanya riset seperti itu teman-teman. Oke ya, kita coba lagi. Ini oke. Saya kalibrasi paling sekitar 23-25 lah. Dan itu kurang lebih sama ya dengan GPS gitu. Realnya memang segitu. Oke bro, lanjut. Kita dari sini tinggal tutup ini aja ya. Kita matikan. Oh ya, sebelumnya ini kelihatan nggak bro? Kelihatan lah ya. Ini fungsinya buat jaga-jaga aja ya, jaga-jaga aja. Kalau ya ada
air yang rembes atau gimana, istri atau lupa nyimpan di posisi yang memang misalnya ada guyuran air dari genting langsung ya, setidaknya ketahan dulu sama ini. Tapi setidaknya kalau bisa jangan bro ya, kalau kita parkir itu biasakan kondisinya jangan di posisi talang air rumah orang atau perkantoran atau apalah gitu, karena kalau hujan otomatis dia bukan lagi rintikan air hujan, tapi otomatis udah gede, udah curur, udah gitu, dan itu bisa dikhawatirkan bisa masuk gitu aja sih. Oke, ini dirapihkan. Jarang sih ya, seperti memang ini sebenarnya udah layak sih buat hujan-hujanan, tapi saya pakai jarang ya, jarang sampai hujan-hujanan juga teman-teman. Kenapa kan teman-teman, istri udah pulang kerja. Ya saya sih gitu ya, kalau sama istri itu jangan kayak sama orang lain, harus bercanda bro gitu. Oke, lanjutkan. Di sini ada lubang kan ya, ini buat baut pengunci. Posisinya sedikit susah teman-teman, nggak kelihatan. Kita lihat dulu dari atas. Oke, berarti ini ya. kalau di bawah itu nggak kelihatan gitu. Oke, dekat apa sih? Dekat lampu ya. Asli bro. Ya. Oke, ada. Sepertinya enak sama yang ini. Masuk, kita ganti pakai obeng yang kecil biar posisinya tidak bengkok, karena yang barusan, yang panjang barusan itu posisinya ketahan sama spakbor ya. Oke, cukup. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia, tetap bersyukur, peace, sehat-sehat selalu.